Selamat pagi, saya Sisilia Setia dari Prodi S1 SI. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas akhir saya yang berjudul Analisis UI UX Maksimum berbasis user persona dengan menggunakan pendekatan Google Design Sprint. Jadi ini merupakan materi presentasi. Yang pertama adalah latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Jadi pendahuluannya adalah maksimal memanfaatkan sistem untuk menjadi jawaban dari permasalahan mencari PRT yang berkualitas dan juga majikan. Lalu user yang akan mengoperasikan adalah admin customer maksimum, yaitu PRT dan majikan, yang perlu bersatukan dalam sistem. Lalu sistem yang dibentuk ada company profile dan dashboard. Untuk tool yang saya gunakan adalah user persona dengan tahapan Google Design Sprint. Jadi pada kesimpulannya, tugas akhir ini dirancang untuk mendukung desain interface yang berlandasan pada metode dan tahapan penelitian yang efektif. Karena desain interface yang baik akan berpengaruh pada keefektifan sistem yang dibentuk. Lanjut ke metodologi penelitian, jadi ini akan saya bahas ke hasilnya. Jadi yang pertama ada studi literatur, ada buku, jurnal, laporan penelitian, dilakukan proses studi literatur, menghasilkan metode dan teknik. Untuk selanjutnya adalah hasil analyzing dokumen bisnis maksimum. Yang pertama, jadi ini adalah tahapan untuk membuat user persona. Yang pertama adalah predefining target group. Jadi adalah menentukan kelompok sasaran dengan cara membuat quick list dari target sasaran inti. Ini ada quick list majikan dan juga quick list PRT. Yang kedua adalah gathering data and going in depth. Jadi ini merupakan tahap untuk menyusun pedoman user persona dari majikan dan PRT. Setelah itu membuat pedoman wawancaranya, baik untuk user personanya maupun perancangan UI-nya. Lalu dari hasil interviewing tersebut menghasilkan interview dari majikan dan PRT yang sudah saya lampirkan di lampiran. Lalu menghasilkan user persona. Jadi untuk majikan ada 3, 1, 2, dan 3. Lalu ada hasil user persona PRT ada 2. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil mapping. Jadi dari input alur kerja maksimum dan juga input kebutuhan fungsional, saya membuat alur cerita untuk hasil mapping ini. Dari alur cerita ini, saya membuat how might we notes. Dari how might we notes ini, saya membuat how might we opportunities yang saya rangkum dalam tabel. Lalu dari hasil tadi HMW opportunity, saya membuat lighting demos untuk hasil sketchingnya. Lalu dari lighting demo saya membuat 4-step sketch, ada 4 tahap. Yang pertama adalah notes, yang kedua adalah ideas, yang ketiga adalah crazy eights, yang keempat adalah solution sketch. Dari solution sketch ini saya membuat storyboard. Dari storyboard ini saya membuat hasil dari prototyping. Jadi ada company profile dan juga dashboard untuk masing-masing dari pengguna. Nah, dari masing-masing pengguna itu, yang pertama ada majikan, jadi langsung ke majikan. Jadi ini merupakan halaman ringkasan dari majikan yang pertama kali masuk login. Ketika dia melihat tampilan pertamanya ada ringkasan. Jadi dari ringkasan ini ada selesai dan belum selesai, jadi pekerjaannya. Ketika dia misal di luar kota, dia bisa melihat kira-kira si PRT apa sudah mengerjakan semua pekerjaan atau belum. Jadi bisa dilihat di sini. Ini untuk notifikasi, ini untuk lihat atau ubah profil. Jadi ini adalah halaman untuk ubah profil. Lalu yang selanjutnya adalah menu jadwal pekerjaan. Ada harian, mingguan, dan bulanan. Harian ini semisal mau menambahkan jadwal, jadi bisa menambahkan di sini tombol menambah. Ditulis nama pekerjaannya, jadwal mulainya kapan, lalu jadwal selesainya kapan. Untuk pengulangannya semisal tiap minggu atau dan lain-lain. Ini hanya untuk pewarnaan saja, lalu disimpan. Lalu untuk semisal kita mau mengubah memasak, jadi bisa mengubah. Dan juga semisal mau menghapus, membersihkan gudang, juga bisa dihapus. Untuk mingguannya, ketika diklik, misalnya memasak diklik, akan ke-refer ke hariannya. Begitu juga dengan bulanan. Tapi bulanan ini adalah berdasarkan filter. Jadi semisal mau mencari ketika kira-kira itu memasak itu ada di hari apa saja sih, jadi akan ada di sini. Lalu lanjut ke menu PRT. Ini ada 3. Semisal yang pertama mau mencari PRT, jadi langsung ke pencarian PRT. Ada nama domisili, lalu jenis kelaminnya, lalu waktu bekerjanya. Lalu ada kealihan, jadi semisal mau
mencari PRT yang bisa masak, pengobatan tradisional dan lain-lain. Lalu akan muncul hasilnya, misalnya yang pertama kita melihat yang Oniwati, baca lengkapnya, ini ada detailnya, misal memilih, oke, yakin, nanti langsung masuk ke dalam proses. Dalam proses ini ada 4 kondisi. Yang pertama adalah menunggu balasan, jadi ketika si majikan sudah klik menawarkan pekerjaan, akan menunggu dulu. Tapi ketika si PRT sudah menyetujui, approve, jadi akan menunggu jadwal temu dari majikan. Jadi saatnya majikan untuk memilih jadwal temunya. Nah, ini merupakan jadwal temu yang available untuk bertemu di kantor maksimum. Semisal pilih jadwal, lalu konfirmasi. Lalu ada kondisi ketiga, ada semisal disetujui dan sudah ada jadwalnya. Jadi ketika si majikan sudah memilih jadwal seperti tadi. Yang keempat adalah ditolak, jadi ketika majikan memilih majikan lain. Ketika PRT memilih majikan lain. Lanjut ke PRT saat ini, jadi ini adalah PRT yang dimiliki saat ini. Kontrak, ini adalah dokumen kontrak, semisal si majikan mau memberhentikan secara paksa, tapi juga ada penaltinya. Harus ada tuliskan mengapa memberhentikan kontrak secara paksa, kirim. Ketika kondisinya, misalnya sekarang September, lalu bulan depan Oktober itu akan habis, maka statusnya akan selesai dalam 1 bulan lagi. Semisal mau memperpanjang, tinggal klik perpanjang dan hanya diminta untuk tanda tangan di drawing pad yang tersedia dan juga mengisi masa kontraknya kapan. Lalu untuk selesaikan, semisal dia tidak mau memperpanjang, jadi selesaikan. Lalu lanjut ke laporan, jadi ini adalah pelaporan untuk PRT. Jadi PRT ini selama seminggu ini itu bekerja dengan baik atau tidak dan lain-lain. Ada saran kritik tambahan. Lalu ini merupakan keluhan untuk maksimum. Jadi misal sistemnya ada yang error dan lain-lain bisa dikeluhkan di sini. Pelatihannya, jadi semisal ada majikan yang ingin mengikuti pelatihan, misal mengikuti memasak, jadi bisa melihat lebih detail masak, pilih jadwal. Nah, semisal di sini kondisinya ada 2 pertemuan untuk memasak, jadi harus mengikuti 2 pertemuan. Jadi bisa memilih antara ketiga ini, konfirmasi, lalu oke, nanti masuk ke pelatihan saat ini. Jadi semisal lihat tadi memasak itu, semisal hari ini tanggal 4 Juli, jadi yang 1 Juli sudah selesai bisa dinilai. Tapi sertifikat masih belum ada. Tapi semisal hari ini adalah 6 Juli, maka kita bisa menilai. Jadi bisa dinilai dan juga bisa dilihat untuk sertifikatnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah untuk si PRT. Jadi PRT ini adalah tampilan pertama PRT. Jadi yang pertama ada ringkasan, jadi semisal mau checklist pekerjaan hari ini udah selesai yang mana, yang belum selesai yang mana. Semisal dia salah ngeklik, jadi semisal ini yang mengurus akuarium dia salah klik, bisa diklik close atau silang maksudnya. Jadi akan refer ke sini, ke belum selesai. Lalu kalau udah selesai, ini akan oke. Nah, ini progress barnya. Untuk jadwal pekerjaan, ini ada harian juga, mingguan, bulanan, sama sih sebenarnya sama si majikan. Lalu ada pelatihan, ini ada lihat lebih detail sama misalnya dia mau mencari ingin mengikuti pelatihan memasak ini, pilih jadwal, lalu pilih jadwalnya ini, lalu oke, nanti masuknya ke pelatihan saat ini. Ada aksinya, lihat lebih detail sama penilaian, bisa dinilai juga. Lalu ada tawaran pekerjaan, nah ini yang membedakan. Jadi misal ada 3, si PRT memilih salah satu misalnya, jadi akan ada informasi tentang tawaran dan majikan. Lalu misalnya dia terima, oke, maka majikannya akan majikan dia pilih berstatus menunggu konfirmasi jadwal temu. Lalu untuk kontraknya, jadi dia juga bisa memberhentikan, tapi harus menulis mengapa ingin menyelesaikan kontrak. Setelah ditulis, kirim, akan menunggu konfirmasi admin. Tapi kalau semisal kondisinya dia statusnya meminta konfirmasi, jadi artinya si majikan ini mengajukan perpanjangan kontrak. Semisal kalau diterima, jadi dia tinggal tanda tangan di drawing pad. Lalu kalau semisal dia tolak, harus ada alasannya juga supaya adminnya konfirmasi juga. Untuk laporan, ini laporan per minggunya. Jadi semisal sudah 1 minggu, laporannya akan available. Jadi setelah diisi, baru selanjutnya ini adalah saran kritik keluhan untuk maksimum. Jadi semisal sistemnya ada yang error atau apa. Lalu yang terakhir adalah dari segi adminnya. Jadi dari admin ini
Yang pertama ada ringkasan. Ini adalah jadwal temu. Jadi misal kalau diklik ini jadwal temu akan refernya ke jadwal temu gitu. Lalu ini ada update hari ini, statistik mendaftar. Ini ada majikan. Jadi majikan ini semisal mau dilihat lebih detail juga bisa. Ini adalah semua data majikan akan ada di menu majikan. Lalu PRT juga sama, semua data yang mendaftar jadi PRT akan ada di PRT. Ini untuk detailnya. Lalu pelatihan ada 3 jadwal, daftar pelatih itu master, daftar pelatihan master, jadwal pelatihan transaksi. Lalu ini misal mau melihat detailnya bisa juga, mau diubah juga bisa, tinggal klik ubah. Lalu untuk mendelete juga bisa. Untuk menambah ada button plus, jadi tinggal ditambahkan saja. Sama kayak daftar pelatihan, jadi daftar pelatihan ini juga sama, lihat lebih detail bisa, diubah juga bisa, dihapus juga bisa, ditambah pun juga bisa. Sama juga seperti jadwal pelatihan, dari jadwal pelatihan ini ada lihat lebih detail, diedit, ada juga dihapus. Untuk plusnya, untuk menambah jadwal pelatihan ini ada drop downnya langsung, jadi ini udah ngambil dari masternya. Untuk history-nya bisa dilihat di tombol history ini warna biru. Ini untuk history jadwal pelatihan, misal mau melihat jadwal pelatihannya. Jadwal temu ini adalah harian, mingguan, bulanan. Jadi misal di harian ini ada yang menunggu konfirmasi, tinggal disentang kalau oke, silang kalau tidak bisa. Mingguan juga sama, bulanan juga. Ini bulanan ketika ini cuma filter aja menunggu konfirmasi, jadi kalau ada yang butuh konfirmasi jadi bisa lihat lebih detail, lalu ke refer ke hariannya. Kontrak ketika bertemu, jadi membuat kontrak dulu misal, jadi menambah kontrak, memilih tombol tambah, ada kontrak, jadi ini bisa pilih majikan, PRT, masa kontrak, mulai kontraknya, detail kontrak, lalu ada tentang majikan, jadi tanda tangan, PRT juga, maksimum juga. Lalu semisal ini dari Tanah di Santoso, PRT-nya Nirasi, ini ada meminta perpanjangan konfirmasi, jadi tinggal lihat lebih detail. Jadi ini artinya dua-duanya sudah oke untuk perpanjangan, tinggal ditantangani oleh maksimum. Yang ini berhenti paksa dan meminta konfirmasi, lihat lebih detail. Semisal ini pengajunya majikan, alasan pemberhentiannya adalah bina negara. Lalu pelaporannya ini adalah menampung seluruh hasil dari pelaporan satu sama lain. Lalu ini semisal melihat lebih detail juga bisa. Nah, kalau semisal ini memilih tombol konfirmasi, jadi akan berubah jadi hijau. Artinya sudah dibaca. Sama juga dengan keluhan, kalau misalnya dilihat lebih detail juga bisa. Kalau konfirmasi akan berubah menjadi hijau. Lanjut ke company profile, ini adalah company profile. Ini adalah halaman pertama. Kalau misal dia mencari PRT, menjadi PRT, tapi kita ke bawah dulu. Ada tentang kami, ada layanan kami, ada proses, simulasi. Ini adalah kayak tempat untuk video pengenalan maksimum. Ini kata mereka dan juga hubungi kami. Lalu misal dia mau cari PRT, klik cari PRT, akan didaftarkan sebagai majikan. Diisi semua, selesai kembali. Lalu ingin menjadi PRT, akan klik menjadi PRT, akan di-refer ke form pendaftaran PRT. Selanjutnya daftar, oke. Kalau dia sudah ada akun, maka tinggal klik tombol masuk, lalu dia masuk. Kembali lagi ke slide saya membuat checklist prototype. Jadi saya membuat dua prototype A dan B. Jadi yang A tadi itu yang biru yang saya tunjukkan. Yang kedua adalah dibedakan dari segi pewarnaannya dan juga warna gradasi tombolnya. Lalu saya membuat checklist prototype ini adalah, jadi setelah udah selesai buat prototype semua itu, saya merefer kembali di bagian awalnya. Jadi pada wawancaranya itu apakah sudah sesuai atau belum dengan hasil yang sudah dibuat. Hasil testingnya, jadi ini ada 4 majikan memilih tampilan A, ada kritik sarannya juga, baik dari company profile maupun dashboard. Ada PRT, ada 5 PRT memilih tampilan A, ada 2 admin memilih tampilan A. Jadi ini secara keseluruhan 4 majikan memilih tampilan A.
5 PRT memilih tampilan A, 4 PRT memilih tampilan A, jadi untuk 5 ini untuk company profile, 4 ini untuk dashboard. Ada 2 admin memilih tampilan A, 3 admin memilih tampilan B. Dari kesimpulan itu dapat diperoleh bahwa user persona ini dalam tahapan mapping itu bisa membuat lingkup pengguna menjadi fokus dan menghasilkan pedoman. Lalu dari tahap sketching hingga deciding ini menghasilkan gambaran yang dibuat secara manual. Kalau prototyping itu menghasilkan desain UI. Lalu dari UI yang terbentuk mayoritas memilih tampilan A dengan alasan yang berbeda-beda. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa tugas sayap kiri ini terselesaikan dengan metode dan teknik yang efektif. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan.